Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM 2010641028 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunnah, salah satu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada saat terjadinya gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Adapun cara untuk melaksanakannya sholat gerhana yaitu memastikan waktu gerhana. Dalam melakukan sholat gerhana penting untuk memastikan terlebih dahulu kapan tepatnya gerhana matahari atau bulan terjadi, karena sebaiknya sholat ini dilakukan tepat pada saat gerhana terjadi. Dan bacaan sholat diucapkan lantang. Seorang muslim pria maupun wanita dapat mengikuti ibadah ini. Bacaan sholat disunnahkan terdengar keras saat sholat berlangsung, siang maupun malam hari. Di samping itu, pada rakaat pertama bacaannya sebaiknya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Sholat dilakukan tanpa azan dan iqamah. Istri Rasul Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan, bahwa Rasul memerintahkan sholat dengan menyuruh as-sholatu jami'ah sesuai hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Tidak ada azan dan iqamah karena keduanya hanya untuk sholat wajib 5 waktu. Sholat ini dilakukan 2 rakaat. Sholat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaatnya terdiri dari 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Sama seperti yang lain, sholat gerhana diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Bisa dilakukan sendiri maupun berjamaah. Sholat ini bisa dilakukan sendiri maupun berjamaah. Sholat gerhana bisa dilakukan sendiri atau berjamaah, meski disarankan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid atau tanah lapang. Dan setelah sholat ini, setelah beberapa cara di atas, dan yaitu setelah sholat gerhana ini disunahkan untuk berkhutbah. Khutbahnya itu nanti saya akan jelaskan di akhir video ini. Adapun tata cara sholatnya, tata cara sholat gerhana yaitu hampir sama dengan sholat wajib, yaitu ada perbedaan sedikit, yaitu di sini saya akan jelaskan. Yang pertama, membaca niat dalam hati sebelum melakukan takbiratul ihram, dan membaca ta'awuz dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Baqarah dibaca dengan surat keras, meskipun tidak Al-Baqarah tidak apa-apa, yang penting suratnya panjang dan dibaca dengan suara yang keras dan huruf jahar. Kemudian dilanjutkan dengan ruku dengan membaca tasbih selama pembacaan surat Al-Baqarah. Ketika melakukan i'tidal, Anda tidak membaca doa i'tidal, melainkan membaca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat Al-Imran, kemudian baru membaca doa i'tidal. Sujud, selama bersujud membaca tasbih yang bacaannya sama panjang dengan ruku yang pertama. Duduk di antara 2 sujud, dan pada sujud kedua Anda membaca tasbih yang bacaannya sama panjang dengan ruku kedua. Bangun dari sujud dan memasuki rakaat kedua.
Pada rakaat kedua dianjurkan untuk membaca surah An-Nisa dan Al-Maidah. Namun boleh diganti dengan membaca surah-surah pendek. Setelah semua itu dilaksanakan dan diakhiri dengan salam seperti salat-salat lainnya. Adapun bacaan sholat gerhana, yaitu bacaannya yaitu niatnya jika sholat gerhana bulan, jika kita menjadi imam, yaitu usolli sunatal khusufi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Jika menjadi makmum, usolli sunatal khusufi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Dan jika sholat kita melaksanakan sholat gerhana sendiri, yaitu usolli sunatal khusufi rakaataini lillahi ta'ala. Dan jika sholat gerhana matahari, yaitu niatnya usolli sunatal kusufi rakaataini imaman lillahi ta'ala, itu jika kita menjadi imam. Dan jika menjadi makmum, usolli sunatal kusufi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Dan jika kita sholat sendiri, yaitu niatnya usolli sunatal kusufi rakaataini lillahi ta'ala. Dan setelah sholat 2 rakaat sholat gerhana, yaitu disunnahkan untuk berkhutbah. Dari Aisyah radhiyallahu an, beliau menuturkan bahwa gerhana matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan mengimami para sahabat radhiyallahu anhum, dan beliau memanjangkan berdiri, kemudian beliau rukuk dan memperpanjang rukuknya, kemudian beliau berdiri lagi dan memperpanjang berdiri tersebut, namun lebih singkat dari berdiri yang sebelumnya. Kemudian beliau rukuk kembali dan memperpanjang rukuk tersebut, namun lebih singkat dari rukuk yang sebelumnya. Kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujud tersebut pada rakaat berikutnya. Beliau mengerjakannya seperti rakaat pertama. Lantas beliau beranjak usai mengerjakan sholat tadi, sedangkan matahari telah nampak. Setelah itu beliau berkhutbah di hadapan orang banyak. Beliau memuji dan menyanjung Allah. Kemudian bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innas syamsi wal qamar ayatani min ayatillah la khasifani limauti ahad wala ihayatihi fa idral aitim na dzalaka qad Allah wa kabaru wa tasaddaqah. Yang arti dari ayat tersebut, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah kepada Allah, kerjakanlah sholat dan bersedekahlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ummatu Muhammad, wallahi ma min ahadih aw yaru minallahi ayyazniya abduhu aw tazni ammatuhu. Ya ummati Muhammad,
wallahi law ta'lamuna ma amlamu lada hiktam qalilan wala bakal katsira. Wahai umat Muhammad, demi Allah, yang artinya wahai umat Muhammad, demi Allah tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah karena ada seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan, yang berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis riwayat Bukhari nomor 1044. Poin penting tentang khutbah gerhana yaitu yang pertama, keumuman khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ringkas padat jelas. Dulu sahabat Umar pernah berkhutbah begitu ringkas, lantas beliau menyampaikan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna tala sholatir rajuli wa qisarah khutbah ma'innah min Bismillahirrahmanirrahim. Inna tala sholati rajuli wa qisarah khutbatihi ma'innatah min fiqahihi fa'atali sholatah wa aqsiru khutbatihi khutbah fa inna minal abayani sihra. Ya, artinya sesungguhnya perpanjanglah sholat seseorang dan singkatnya khutbah, dan khutbah merupakan tanda kefaqihan dirinya, paham akan agama. Maka perlamalah sholat dan buatlah singkat khutbah, karena penjelasan itu bisa mensihir. Hadis riwayat Muslim nomor 869 dan Ahmad 263. Syekh Syuaib Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Kedua, dilakukan 2 kali khutbah. Demikian pendapat dalam mazhab Syafi'i, disebutkan dalam kitab sebagai berikut, yang artinya dalam ayat yang berada dalam Al-Um 280, artinya para ulama berpandangan bahwa khutbah sholat gerhana adalah 2 kali khutbah. Ada duduk yang sebentar di antara 2 khutbah, tetapi tadi sebagaimana dilakukan dalam khutbah Jumat. Inilah pendapat mazhab Imam Syafi'i. Al-Um 1280. Mungkin itu sedikit dari penjelasan tentang apa itu sholat gerhana dan tata caranya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada ayat-ayat yang salah maupun makhraj yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.